Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang masih setia, masih bersabar nungguin cerita ini sampai di episode ketiga ini. Dan ini adalah episode terakhirnya ya. Nah, di cerita sebelumnya Mas Musli itu kan melihat keanehan-keanehan dari Mbak Ayu ya. Selama dia tinggal di situ menyaksikan Mbak Ayu nari-nari di belakang, tiba-tiba perutnya hamil, terus nyampe masuk ke dalam, ngelus-ngelus perutnya, dan sampai akhirnya Mas Musli pun melihat Mbak Ayu itu melahirkan. Cuman yang dilahirkan itu bukan bayi, bukan apa, tapi kayak daging-daging bulat begitu doang. Hal itu bikin Mas Musli shock dan ya akhirnya apa? Tiba-tiba Mas Musli itu kayak diserang kantuk yang teramat sangat gitu, dan tahu-tahu ya dia nggak ingat apapun. Bangun-bangun itu udah pagi. Saat pagi, ini di cerita sebelumnya ya, Mbak Ayu itu dengan udah jadi orang yang sangat santai lagi. Pagi-pagi itu masak, bikin telur dadar, dan akhirnya sarapan mereka berdua bareng. Nah, di momen sarapan tersebut, Mbak Ayu sama Mas Musli itu kan ada ngobrol-ngobrol, dan waktu itu Mas Musli meminta Mbak Ayu untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Mbak Ayu pun menceritakan, Musli, Mbak itu nggak tahu cara ngomongnya itu apa. Tapi beberapa orang itu suka datang ke sini dan meminta bantuan Mbak, katanya begitu. Ya, banyak tujuannya lah intinya. Dan ya kamu boleh bilang kalau Mbak Ayu ini adalah seorang dukun, semacam itu, nggak apa-apa. Itu aja, biar gampang, kata si Mbak Ayu. Dan apa yang kamu saksikan semalam itu adalah sesuatu yang terjadi. Sebenarnya Mbak sendiri nggak kemana-mana. Semalam itu Mbak nggak kemana-mana. Mbak itu cuma duduk di depan situ. Ya, orang-orang bilang istilahnya itu semedi lah, gitu kata si Mbak Ayu. Dan kamu itu tidak tahu, mungkin karena kamu di rumah ini, di ruangan ini, kamu itu agak sedikit nyebrang, kata Mbak Ayu. Maksudnya nyebrang gimana, Mbak? Ya, kamu melihat sesuatu yang harusnya itu nggak terlihat. Apa yang kamu lihat semalam itu juga boleh dibilang kalau itu cuman kayak mimpi atau apa, itu bukan. Apa yang kamu lihat di satu sisi memang benar. Itu adalah halaman lain, katanya. Halaman itu kan ada halaman depan, ada halaman belakang. Nah, ini yang kamu lagi makan sama Mbak ini, ya ini halaman depannya. Nah, ada halaman belakangnya. Semalam itu kamu berhasil melihat halaman belakang. Itulah yang terjadi di balik sana, katanya. Istilahnya itu nggak ngerti Mas Musli apa yang dikatakan oleh Mbak Ayu, tapi kurang lebih itu mungkin seperti itu. Kayak ibaratnya itu kayak dunia cermin. Kita ada di sini, tapi di dalam sana itu juga ada kehidupan gitu ya. Cuman bedanya itu tadi, di alam nyata Mbak Ayu itu nggak ngapa-ngapain, itu cuman semedi doang. Tapi di halaman belakangnya itu Mas Musli melihat Mbak Ayu yang terjadi itu sesuatu yang ya kayak gitu ya, semalam yang disaksikan oleh Mas Musli. Tentu saja untuk mencerna hal tersebut butuh waktu. Mas Musli itu bengong gitu kan, sampai habis berbatang-batang, dan akhirnya to the point, Mbak Ayu, kita pulang ke rumah yuk, katanya begitu. Pulang ke rumah, iya, ketemu bapak sama ibu. Mbak juga sebenarnya kepengin banget pulang ke rumah, tapi Mbak itu malu, katanya. Loh, Mbak Ayu malu kenapa? Ya, Mbak sekarang jadi seperti ini, takutnya nanti bapak sama ibu kecewa. Mbak, aku ndak bakalan cerita apapun, Mbak, apa yang aku lihat di sini. Terus kamu nanti cerita ke bapak sama ibu, Mbak ngapain? Ya, aku bilang aja apa ya, Mbak ya. Ya, Mbak udah di sana lah, udah kerja di situ. Cuman mau balik males, intinya begitu. Ya, Mbak Ayu tinggal bilang, Pak, Bu, maaf ya, aku baru pulang. Ya, Mbak Ayu tinggal bilang seperti itu. Mbak Ayu nangis di sana. Iya ya,
Padahal semudah itu ya, kata si Mbak Ayu. Dan iya Mbak, tinggal begitu aja Mbak, nanti semuanya udah aku rahasiakan, aku janji deh, kata si ini ya. Aku janji deh. Ya sudah, kalau begitu Mbak mau pulang, tapi nggak bisa lama katanya. Mbak harus balik lagi ke sini, kata si Mbak Ayunya. Ya sudah Mbak, kalau kayak gitu kapan mau pulang? Mau sekarang atau gimana? Besok, kata si Mbak Ayu. Besok Mbak. Iya besok kita pulang, kata si Mbak Ayu itu seperti itu. Ya wis lah, syukurlah gitu ya. Tapi kamu janji, kamu jangan ngomong apapun ke bapak sama ibu ya, katanya. Iya Mbak, aku janji, iya aku janji. Nah udah hari itu, Mbak Ayunya ya bengong, nggak ngapa-ngapain. Mas Muslihnya juga bengong, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana juga waktu itu. Dan sore hari, sekitar jam 2, Mbak Ayu itu bilang, Muslih, kita pulang sekarang aja yuk. Pulang sekarang Mbak? Iya, kita pulang sekarang. Ya sudah Mbak, ayo Mbak, kita pulang. Akhirnya hari itu pulang. Nah, sampai ke rumah itu kan tengah malam. Ini singkat cerita aja ya, di perjalanan itu semuanya lancar. Dan sampai di kampung itu tengah malam, ketok-ketokan ke rumah, tek-tek kula nuwun, assalamualaikum Pak, Bu, dibuka sama bapaknya, jreng. Bapak itu kaget bukan main, loh Muslih, ngelihat, loh Ayu itu. Pak, nah Mbak Ayu itu langsung sungkem sama bapak, minta maaf Pak, aku minta maaf, katanya. Ibu pun akhirnya bangun. Ya begitu bangun ibu langsung nangis. Ayu, kamu kemana aja gitu kan, ditanyain. Bu, aku minta maaf ya Bu ya. Dan Mas Muslih itu akhirnya, jadi gini Pak. Ya Mbak Ayu itu di sana itu udah kerja, udah hidup enak, udah hidup nyaman. Mungkin ya Mbak Ayu lupa kali, katanya begitu. Iya Pak, Bu, aku maaf gitu katakan. Aku nggak ngasih kabar dan sebagainya. Aku sebenarnya pengen pulang ke sini. Kamu kenapa? Kamu di sana ndak apa-apa kan? Ya ditanya sama ibu begitu. Aku ndak apa-apa Bu, aku itu sehat, baik-baik aja seperti ini. Dan akhirnya sudah, malam itu pun bapak sama ibu itu ya mulai bisa membiasakan diri lah dengan kehadirannya si Mbak Ayu. Dan akhirnya sudah, malam itu istirahat, Mbak Ayu itu ndak tidur. Mas Muslih sendiri capek, dia pun akhirnya tertidur. Nah, keesokan paginya, begitu bangun, ibu kan langsung nyari Mbak Ayu ya. Ternyata Mbak Ayu itu udah ndak ada di rumah. Muslim, mbakmu kemana lagi? Ini Muslim, mbakmu jadi ribut lagi lah intinya. Dan ya ibu sedih waktu itu. Mas Muslim itu marah waktu itu. Asem loh, kamu tuh tega loh Mbak loh. Baru pulang, baru nyenengin ibu seperti itu kok udah pergi tanpa bilang apapun gitu ya. Itu Mas Muslim benar-benar marah banget sampai akhirnya mungkin sekitar jam 7 pagi. Utuk, tiba-tiba Mbak Ayu muncul, dia itu bawa keranjang. Isinya itu sayuran. Ternyata dia itu pergi ke pasar. Itu Mas Muslih yang tadinya udah kesel banget ibunya yang udah nangis-nangis, jadi ketawa semuanya. Muslih, orang Mbak Ayu mau ke pasar. Iya Bu, aku ke pasar Bu, aku udah kemana-mana, kata si Mbak Ayu. Bu, yuk ngomong loh Mbak gitu, kalau ke pasar, kata si Mas Muslihnya. Yo masa kamu lagi tidur terus Muslih bangun? Iya Mbak ke pasar dulu. Yo masa ngomong seperti itu? Kayak anak kecil aja, kata si Mbak Ayu. Dan di situ kehidupan itu udah mulai kembali normal. Sampai kurang lebih Mbak Ayu itu tinggal di sana sekitar 2 hari. Setelah 2 hari, Mbak Ayu pun akhirnya ngomong sama bapak sama ibu. Pak, Bu, aku harus berangkat lagi, katanya. Yuk nggak mau tinggal lebih lama di sini yuk. Nanti deh Bu, nanti aku pulang lagi, kata si Mbak Ayu ya. Nanti aku pulang lagi. Mas Muslih itu udah agak-agak curiga sebenarnya, ini kakakku, aduh, pulang lagi nggak ya, gitu ya. Kalau pergi sekarang, nanti pulang lagi ya. Pasti tak anterin ke sana. Cuman nanti begitu aku balik lagi ke sini, Mbak Ayu kabur, pindah rumah atau apa, nanti nyarinya susah. Nah akhirnya hal itu pun disampaikan ke Mbak Ayu. Mbak Ayu mau pergi, tapi aku mau nanya dulu boleh Mbak? Oh iya nanya aja, kata si Mbak.
Ini kalau Mbak Ayu misal udah sampai ke sana, ke rumah, ada niatan mau kabur, enggak Mbak? Itu ditanya begitu saklek sama si Mas Musli. Mbak Ayu pun menjawab, Musli, enggak. Mbak itu sayang sama bapak sama ibu. Dan kemarin itu Mbak udah membuat satu kesalahan besar. Dan Mbak nggak mau mengulanginya lagi. Meskipun Mbak nggak bisa, untuk sementara ini nggak bisa balik ke sini dalam waktu yang lama, tapi ya itu rumah Mbak loh, di sana loh. Kamu kalau butuh apapun, kamu carilah Mbak di sana. Tapi jangan pernah ajak bapak sama ibu ke sana ya, kata si Mbak Ayu begitu. Syaratnya itu, kalau kamu melanggar, Mbak pergi. Dia langsung ditantang begitu sama Mbak Ayu, dan Mas Musli pun, iya Mbak, aku janji. Tapi Mbak Ayu juga janji, jangan pergi ya Mbak ya. Iya, Mbak janji nggak akan pergi. Singkat cerita, Mbak Ayu berangkat lagi diantar sama Mas Musli. Kali ini Mas Musli nggak nginep sampai seharian gitu ya. Dia pun pulang ke rumah lagi, dan ya bapak sama ibu udah kembali normal meskipun Ayu pulangnya sebentar banget ya. Dan habis itu, setiap 2 minggu Mbak Ayu itu pulang. 2 minggu pulang, sampai kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, begitu 6 bulan itu berlalu, Mbak Ayu itu ngomong sama Mas Musli, Musli, Mbak kayaknya pengen balik lagi ke sini. Beneran Mbak? Iya beneran. Dan mungkin Mbak balik lagi ke sini ya bukan tinggal di rumah ini, tapi Mbak juga pengen mandiri karena Mbak pulang ke sini itu mungkin gak sendiri, kata Mbak Ayu. Gak sendiri maksudnya gimana Mbak? Mbak bawa calon suami, katanya begitu. Calon suami Mbak? Iya, kata si Mbak Ayu. Dan akhirnya sudah. Hal itu pun, ini singkat cerita aja ya. Hal itu pun terjadi beneran. Mbak Ayu akhirnya pulang ke rumah ke sana membawa calon suaminya. Itu namanya Mas Diman. Orangnya baik. Awalnya nggak banyak cerita, dikenalkan sama keluarga. Mbak Ayu udah tinggal di situ, Mas Diman sendiri itu masih bolak-balik di sana, di kotanya sendiri. Sesekali mampir ke situ ke Mbak Ayu. Bapak sama ibu juga udah seneng, warga juga, ya kabar itu pun cepat menyebar gitu. Ayu udah pulang, intinya seperti itu. Dan akhirnya Mas Diman pun bolak-balik ke sana makin akrab sama Mas Musli, dan dia pun akhirnya bercerita. Ternyata Mas Diman itu juga salah satu orang yang mengupayakan. Itu ternyata tetangganya Mbak Ayu, masih satu kampung di sana, berusaha mengupayakan untuk kesembuhannya si Mbak Ayu ini. Jadi kakaknya ini, dia bisa melakukan seperti itu bukan karena Mbak Ayu memang sakti atau apa, enggak. Tapi Mbak Ayu itu ditempeli sesuatu. Nah, hal itu akhirnya coba dilakukan oleh Mas Diman. Nah, karena waktu bergulir, sering ketemu sama Mbak Ayu juga, dapat dukungan dari keluarga, akhirnya Mas Diman pun ya suka sama Mbak Ayu. Dan hal itu ternyata nggak ditolak sama Mbak Ayu, dia pun juga suka, dan mereka pun akhirnya merencanakan pernikahan. Nah, saat di pernikahan tersebut, itu kan digelar secara sederhana, nggak ada hajatan besar kayak gitu tuh, nggak ada. Cuman kayak ya keluarga sama tetangga, kanan kiri dekat, sama acara syukuran begitu doang lah. Tapi pada suatu malam, ini Mas Musli itu kaget juga waktu itu. Mbak Ayu itu kan udah punya rumah sendiri. Rumahnya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya Mas Musli itu. Jadi malam-malam lewat ke rumahnya Mbak Ayu. Mbak Ayu itu lagi duduk di teras di sana, di depan rumah. Tapi yang dilihat Mas Musli itu Mbak Ayu yang menakutkan. Mbak Ayu itu baru menikah sekitar 2 hari. Setelah selesai semua hajatan gitu ya. Belum ada 1 minggu. Tapi apa? Mas Musli melihat Mbak Ayu itu lagi hamil besar. Itu Mas Musli dari depan yang tadinya mau nyapa, itu cuman ngeliatin doang ya. Itu lagi begini. Dielus-elus perutnya, lagi-lagi Mbak Ayu itu pakai kemben. Langsung Mas Musli itu akhirnya pulang ke rumah,
Nah, keesokan paginya ngomong sama Mas Diman, "Mas, aku semalam ngeliat Mbak Ayu itu begini." "Iya, ndak apa-apa. Belum sepenuhnya hilang," kata si Mas Diman. "Bertahap ya," katanya begitu. "Udah, ndak apa-apa, kamu ndak usah terlalu mikirin, ndak usah terlalu kebawa dengan hal ini," kata Mas Diman. Dan akhirnya sudah, waktu pun berlalu sekitar 4 bulan setelah menikah, akhirnya Mbak Ayu pun ngisi gitu ya, dan sampai melahirkan semuanya itu baik-baik aja, dan akhirnya mendapat ini dari Mas Diman. Ya, intinya alhamdulillah semuanya itu udah bisa dilepas. Bahkan Ayu sekarang juga udah nggak sesensitif dulu lagi. Kalau dulu kan ya begitu sering melihat dan sebagainya kayak gitu, sekarang itu udah normal, dan hal itu juga keluar dari mulutnya Mbak Ayu. Dan satu hal sih yang menurut Mas Muslih itu anugerah banget. Jadi Mbak Ayu yang tadinya keluarga itu ya boleh dibilang udah pasrah begitu ya, nggak akan pulang lagi, ternyata Mbak Ayu sampai sekarang itu masih menetap di rumah tersebut deket sama orang tua gitu ya. Dan ya intinya Mas Muslih itu bersyukur banget lah dengan kembalinya Mbak Ayu tersebut. Dan sampai sekarang Mas Muslih sendiri itu masih memikirkan, masih berusaha memahami itu tadi. Halaman depan, halaman belakang. Kok bisa seperti itu ya? Apakah setelah Mbak Ayu sembuh, apakah halaman belakangnya itu masih ada cerita di sana, atau halaman belakang itu juga udah jadi halaman kosong? Itu yang pertanyaannya Mas Muslih. Untuk sampai saat ini, semenjak yang terakhir melihat Mbak Ayu itu posisinya, kondisinya lagi hamil, duduk di depan rumah itu, sampai sekarang itu tidak pernah terjadi lagi. Mas Muslih itu udah nggak melihat sesuatu yang aneh-aneh seperti sebelumnya. Dan cerita dari Mas Muslih berakhir sampai di sini. Dan ada satu hal lagi. Setelah Mbak Ayu melahirkan, udah punya anak ya, anaknya juga udah lumayan cukup gede lah, mungkin sekitar belum ada 2 tahun setelah menikah. Ini ada satu orang nyariin rumahnya Mbak Ayu, dan ya begitu, ternyata ini mantan pasiennya Mbak Ayu dulu, mau minta tolong intinya gitu. Dicari-cari sampai ketemu ke sini. Yang lacaknya dari Mas Diman dan sebagainya. Oh, sekarang tinggalnya di situ. Dilacak sampai ke sana, tapi Mbak Ayu kan udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya ya sudah, si orang tersebut pun ditolak. "Mohon maaf, saya sudah nggak bisa apa-apa," kata si Mbak Ayunya. Mas Diman pun ya cuman senyum-senyum aja. Dimana yang sebenarnya sekarang, atau yang diyakini oleh Mas Muslih, kalau masalah kemampuan, Mas Diman itu sepertinya lebih tinggi dari Mbak Ayu. Tapi Mas Diman itu berusaha menutup-nutupinya. Nggak pernah ngomong, ya terbuka, aku tuh bisa ini, itu enggak. Bener-bener nggak terlalu banyak ngomong masalah itu tadi. Ya ceritanya sampai di sini aja. Terima kasih banyak Mas Muslih. Sepertinya sih ada yang kelewat, tapi saya sendiri lupa apa yang kelewat. Barangkali ada yang kelewat, mohon maaf ya Mas Muslih. Kawan-kawan di rumah juga mohon maaf. Tapi secara keseluruhan cerita ini sudah tersampaikan gitu ya. Kurang lebih seperti itu perjalanannya Mas Muslih dan kakaknya Mbak Ayu, yang ya akhirnya bisa diselamatkan gitu ya, balik nggak sampai masuk ke dunia itu halaman belakang itulah yang mungkin petanya itu nggak jelas gitu. Itu aja, terima kasih Mas Muslih atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa, terima kasih atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.